Apa yang bisa kita dapatkan ketika kita konsisten masuk pada 10 hari yang kedua? Teman-teman, konsistensi yang dibangun itu justru mendekatkan kita kepada limpahan anugerah yang sekiranya tidak banyak didapatkan oleh semua orang ketika dia tidak mengoptimalkan potensi dirinya pada 10 hari yang kedua ini. Yang pertama, potensi mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala lebih besar kita bisa raih dibandingkan dengan 10 hari pertama yang terbuka kesempatan, siapapun bisa meminta sehingga peluangnya semua orang bisa mendapatinya. Tapi ketika memasuki 10 hari yang kedua, saat sementara orang mulai lemah, mulai menipis, mulai kepentingan dunia terasa kembali, dan kita semakin fokus, maka apa yang kita hasilkan dari 10 hari yang pertama, energinya kemudian terkumpul, sehingga kekuatan itu terpadu dan terfokus untuk mendapatkan limpahan karunia Allah berupa ampunan yang terbentang sangat luas, siang dan malamnya, seperti Allah bentangkan pada kesempatan 10 hari yang pertama. Yang kedua ini semakin bisa kita dapatkan dengan cepat karena kita sudah terbiasa memiliki adaptasi waktunya. Feelingnya sudah dapat, zauknya sudah ada. Jadi kalau kita sudah terbiasa ibadah, kita bisa merasakan frekuensi di waktu tertentu saat kita bisa memohon. Ya, untuk istighfar misalnya. Bisa jadi setelah tarawih, malam-malam kita bisa bangun, kita bisa mintakan ampunan. Nah, 10 hari kedua ini ada di antara waktu-waktu tertentu yang bisa mempertemukan frekuensi keadaan hati kita dengan frekuensi yang Allah pancarkan lewat cahayanya untuk memberikan sifat-sifat ampunan kepada kita semua. Itulah sebabnya sebagian ulama mengkategorikan 10 hari kedua konsentrasi anugerah yang Allah berikan terpusat pada sifat ampunan. Ya, walaupun riwayat yang disebutkan itu lemah atau cenderung bahkan palsu, yang membagi 10 hari pertama rahmat, keduanya kemudian maghfirah, ketiganya itqam minan nar, bila disebutkan itu bagian dari hadis. Ya, itu memang tidak ada hadis yang terkait dengan demikian, statusnya sangat lemah, bahkan mendekati kepada hadis yang palsu. Namun demikian, dari sifat riset, bila kita keluarkan dari penamaan hadis, karena tidak semua yang bisa kita temukan itu kita bisa dapatkan lewat hadis. Kita bisa gali dari petunjuk-petunjuk lain, walaupun tidak spesifik ada hadisnya, tapi ada petunjuk-petunjuk lain. Misal, petunjuk dari ayat. Misal, petunjuk dari keterangan Nabi yang memberikan sifat, tapi tidak memberikan nama. Kita bisa kumpulkan, sehingga kita bisa simpulkan bahwa selain 10 hari pertama ada rahmat yang ditebarkan begitu luas, 10 hari kedua ada ampunan yang diberikan bagi orang yang sungguh-sungguh menjaga konsistensi amal ibadah puasanya. Teman-teman, 10 hari kedua juga momentum terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memusatkan doa. Itulah sebabnya ayat tentang doa itu ada di pertengahan rangkaian ayat-ayat puasa. 183, 184, 185, 186, 187. Di 186 adalah ayat tentang mendekat kepada Allah melalui doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Maka ini peluang. Orang yang mendekat kepada Allah berdoa tipikalnya dua. Kalau bukan minta kemudahan dalam hidup, yang kedua adalah minta ampunan ya dari segala dosa yang pernah dikerjakan. Sifat yang tadi disebutkan. Taubat, minta ampun, anugerah Allah diturunkan. Yang kedua adalah doa seputar kemudahan dalam hidup. Saat biasanya awal itu karena libur, orang semangat ibadah, orang semangat ke masjid, maka 10 hari kedua orang mulai berpikir lagi untuk mencari dunia. Sehingga ada pembagian waktu antara ibadah dengan dunianya. Dia mencoba melihat peluang untuk mudik, dia mencoba melihat peluang untuk dapat THR dan sebagainya, sehingga terbagi peluang-peluang ibadahnya. Di saat itulah ada orang-orang tertentu yang ingin mengambil peluang lebih untuk mendekat kepada Allah. Dia gunakan energinya, hasil dari kumpulan 10 hari pertama, untuk minta kepada Allah, minta kemudahan hidup, minta kemudahan rumah tangga, kemudahan di pekerjaan, kemudahan saat sakaratul maut, kemudahan di alam kubur, kemudahan saat hisab. Dia mohonkan dengan energi itu saat orang lain mulai membagi konsentrasinya. Maka di saat itulah perhatian dan jawaban dari Allah semakin mudah menemukan frekuensi terhadap hambanya untuk dipancarkan, dan dalam bahasa singkat mudah untuk dijawab. Jadi 10 hari kedua adalah standar dari keberhasilan 10 hari pertama. 10 hari kedua adalah motivasi untuk meningkatkan ketakwaan dan menjaga konsistensinya. 10 hari kedua adalah bagian pusat dari ampunan Allah bertambah peluangnya untuk diberikan. 10 hari kedua adalah peningkatan peluang untuk terkabulnya doa dari apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Untuk itu, teman-teman sekalian, mari kita terus meningkatkan amal ibadah kita, harapan-harapan kita, taubat kita kepada Allah, dan doa kita yang kita mintakan untuk kebaikan hidup, baik untuk pribadi, keluarga, kerabat, masyarakat, juga bangsa dan negara yang kita cintai ini. Semoga apa yang disampaikan dalam edisi ini membuat kita semakin konsisten dalam ibadah dan menemukan berbagai keistimewaan yang Allah bentangkan secara spesifik untuk kita pribadi sesuai dengan frekuensi ibadah yang kita kerjakan. Adi Hidayat dari Mira untuk kita semua memohon kepada Allah segala kebaikan yang mungkin kita dapati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar warzuqna ni'matal istiqamati fil ibadah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.